Sahabat Setangkai Dupa. Nah, kali ini kita akan membahas apa yang biasa dikenal sebagai 3 pusaka Lao Tzu atau Lao Tzu. Nah, ini bisa dikatakan juga sebagai intisari daripada ajaran Taoisme. Asalnya ada di kitab Tao Te Ching di bab 67. Jadi, ajaran ini adalah inti daripada filsafat Taoisme, yang mana 3 ajaran dalam masing-masing 3 pusaka ini akan menjadi titik tolak ukur dari semua ajaran Lao Tzu. Gitu ya. Kita masuk. Saya punya 3 pusaka. Jadi Lao Tzu itu bilang begini di Tao Te Ching bab 67. Apa saja itu? Yaitu Qi atau cinta kasih, bisa juga dikatakan sebagai welas asih. Kemudian ada yang namanya Qian. Qian itu bisa dikatakan sebagai hemat ataupun sederhana, dan juga sebagai Pukan Weitian Xiaxian. Pukan Weitian Xiaxian ini dapat diartikan sebagai tidak berani menjadi yang nomor 1 di bawah langit. Istilahnya seperti itu. Nah, ketiganya ini adalah inti dari ajaran Taoisme. Misalkan kalau di Buddhisme sendiri, inti ajarannya apa sih? Yaitu Sabapapa Sakaranang, Kusalasa Upasampada, Sacita Pariyoda Panang, Etang Budana Sasanang. Itu kan di Dhammapada 183 gitu kan. Ya, jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, bersihkan hati dan pikiran. Itu ajaran para Buddha gitu. Nah, kalau di Tao Chiao atau Taoisme, inti ajarannya adalah 3 pusaka ini. Kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan Qi itu mencakup cinta kasih. Nah, tapi cinta kasih ini bukan hanya sebatas kita mencintai makhluk gitu ya secara universal, tapi ada welas asih juga di situ. Jadi dengan kita bersikap cinta kasih, kita juga bersikap welas asih, baik itu kepada manusia ataupun binatang ataupun semua makhluk lainnya. Jadi kita memiliki sisi kemanusiaan, kemanusiawinya lah, welas asih, empati kita main di sini. Gitu ya. Nah, karena kita bisa bersikap cinta kasih dan welas asih, kita juga bisa akhirnya menghormati serta menyayangi makhluk-makhluk yang lain. Gitu ya. Jadi orang yang bisa memiliki rasa hormat kepada mereka yang harus dihormatin, juga bisa menyayangi, itu bisa dikatakan sebagai memiliki cinta kasih atau Qi. Nah, cinta kasih atau Qi ini yang mana mengandung nilai cinta kasih, welas asih, nilai menghormati dan nilai menyayangi, ini berlaku universal gitu loh. Tidak memandang suku, ras, golongan dan agama apapun. Jadi kita mempraktikkan Qi sebagai pusaka Lao Tzu itu kita mempraktikannya tanpa memandang golongan, suku, budaya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang betul-betul universal. Ya mirip-mirip konsep di Buddhis ya. Metta dan karunanya itu kan dia perlakukan cinta kasih dan welas asih universal. Gitu ya. Ini juga mirip-mirip. Nah, yang kedua ada Qian. Qian itu apa sih? Qian itu bisa diartikan sebagai hemat. Tapi melingkupi juga sederhana. Hemat tuh misalkan gimana? Hemat itu ya kita tidak membuang-buang sumber daya lah gitu ya. Sederhana hidupnya, tidak bermewah-mewah. Nah, hemat dan sederhana ini juga mencakup konsep tidak berfoya-foya dan juga tidak boros. Ya, tidak berfoya-foya itu lebih ke arah tidak menghambur-hamburkan sumber daya yang ada. Misalkan uang, hidupnya mentang-mentang anak juragan orang kaya, dia seenak-enaknya bakar uang sebanyak-banyaknya, beli apapun yang dia mau, silakan gitu. Nah, itu nggak begitu kalau kita Qian. Dan juga tidak boros gitu ya. Nah, tapi arahnya adalah mengoptimalisasi sumber daya yang ada. Menggunakan setiap sumber daya yang ada semaksimal mungkin. Itulah hemat dan sederhana yang dimaksud dalam Qian. Jadi misalkan kita pakai alat sembahyang di dalam kelentengnya. Kalau kita menerapkan konsep Qian, maka ya kita seperlunya bakar kertas. Yang penting kita tahu maknanya. Bakar kertas bayang, kita tahu maknanya, kita tahu kegunaannya, dan kita tahu tujuannya apa. Nah, setelah itu baru kita
Sesuaikan apa yang kita gunakan untuk sembahyang sesuai dengan kebutuhan, bukannya berlebih-lebihan. Itu baru namanya cien, hemat dan sederhana. Lalu dalam pola hidup, kita misalkan gaji 3,9 juta, tapi setiap hari jajan makan siang aja 25.000, makan pagi 25.000, makan malam 25.000, 75.000 sehari. Kali 30 aja sudah 2.100.000, ya kan? Belum kebutuhan tidak terduga dan sebagainya, habis itu gaji. Itu namanya bukan cien. Tapi kalau cien, kita bisa memperhitungkan kira-kira saya harus apa yang bisa diirit, apa yang bisa dihemat. Gak apa-apa, gak masalah kalau dibilangnya gengsi lah makan masa di tempat warteg atau apa. Kalau memang keadaannya belum mendukung, ya kita cien aja gitu. Itu cien. Walaupun kadang-kadang keadaannya sudah mendukung, tapi kita tetap berlaku cien, tetap berlaku hemat, tetap berlaku sederhana. Itu yang harus dijunjung sebenarnya. Jadi bukan mengutamakan gengsi, melainkan kita mengutamakan untuk menghemat sumber daya yang ada, semata-mata apa? Agar tidak tumbuh keinginan yang berlebih-lebihan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya bukan wei tian xia xian, yang kalau diartikan secara harfiah bukan itu tidak berani, wei itu melakukan lah istilahnya, tian xia itu di kolong langit, xian itu yang nomor 1, gitu ya. Tidak berani menjadi yang nomor 1 di bawah langit. Ini juga mencakup tidak berani mengendahului kehendak langit, gitu ya. Apapun itu aspeknya. Ya misalkan sebagai seorang praktisi Taois gitu ya, ataupun spiritualis atau yang lain-lain gitu yang masih mengacu pada filsafat Taoisme, mereka tidak berani ngomong oh si A bakal mati tanggal sekian, tuh gak bakal berani gitu. Oh si B bakal kecelakaan tanggal sekian, tuh gak berani. Paling mereka cuma ngomong oh ya hati-hati. Itu dalam konteks seorang spiritualis gitu ya. Lalu kalau dalam konteks kehidupan bagaimana? Tidak berani untuk saling berebut, jadi dia kecenderungannya itu mengalah. Tidak berani mendahului kehendak orang yang lebih senior daripada dia. Bahkan dia nggak mau berebut gitu lah. Dia cenderung mengalah dan merendah. Kemudian lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu ataupun pribadi. Jadi orang yang menerapkan bukan wei tian xia xian, dia tidak akan bermasalah kalaupun harus menjadi nomor 2, nomor 3 ataupun nomor kesekian. Karena prinsipnya orang itu kalau dia bersedia mengalah, bersedia untuk mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya dia, apalagi itu kepentingan bersama, maka sebenarnya inilah jiwa-jiwa pemimpin yang bisa dikatakan yang berjiwa besar gitu. Dan ini pemimpin dengan tipe seperti ini akan selalu dilindungi oleh Tao. Tuh. Makanya kalau kita baca dan pelajari Tao Te Ching, akan kita bertemu dengan konsep yang namanya Wu Wei. Wu Wei itu non-intention, non-intensi, gitu ya, tanpa intensi. Nah, salah satunya adalah kita tidak memaksakan kehendak, tidak berusaha saling berebut, tidak berusaha saling mendahului, melainkan kita biarkan itu berjalan alamiah. Kalau perlu kita mengalah, kita mengalah. Nah, terkesannya nggak ada daya saing dong, bukan. Tapi kita belajar untuk mengamati. Kita belajar untuk mengalah, melapangkan dada, gitu loh. Lao Tzu berkali-kali menggunakan berbagai berbagai contoh-contoh dari alam. Contohnya seperti kenapa langit dan bumi berusia panjang dan langgeng. Karena apa? Karena dia menghidupi banyak makhluk, merawat banyak makhluk tanpa merasa bahwa oh gua lo yang ngidupin lu, oh gua lo yang memperpanjang usia lu, yang memberi lu makan dan sebagainya. Jadi langit dan bumi bisa berumur panjang karena tidak menganggap segala sesuatu itu menjadi miliknya, gitu loh. Dan itu nggak menganggap segala sesuatu terjadi karena dia, gitu loh. Istilahnya nggak merasa jadi sesuatu, gitulah. Nah, ini yang Lao Tzu ajarkan dalam bukan wei tian xia xian. Jadi nggak usah merasa menjadi yang orang yang paling berjasa, orang yang paling punya makna dan sebagainya sebagai nomor 1 tuh nggak usah. Jadi kita bersedia untuk merendah dan mengalah.
Tapi justru karena kita merendah dan mengalah, itulah kita siap untuk menjadi pemimpin dan akan selalu dilindungi oleh Tao. Jalan kita tidak akan pernah habis, gitu ya. Nah, antitesis daripada ajaran-ajaran Lao Tzu ini, antitesis itu dapat dikatakan apa yang bertentangan, apa yang berlawanan, gitulah ya. Apa aja antitesisnya? Yaitu adalah yang pertama untuk Qi atau cinta kasih adalah pemberani yang brutal dan barbar. Pemberani yang brutal atau barbar. Nah, ini adalah antitesis. Kalau seseorang tidak bisa merawat, tidak bisa mengembangkan cinta kasih dalam diri dia, akan menjadi orang yang pemberani tapi brutal atau barbar. Lalu kalau kita tidak bisa mengembangkan Cien atau rasa hemat dan sederhana dalam diri kita, maka yang muncul adalah rasa serakah. Seperti itu ya, tamak, keserakahan. Lalu ketiga, kalau kita tidak bisa mengembangkan rasa Pukan Wei Tian Xia Xian atau tidak berani menjadi yang nomor satu di bawah langit atau tidak berani mendahului saling berebut, maka yang muncul adalah kesombongan, suka pamer, dan juga menonjolkan diri secara berlebihan. Ini berdampak buruk banget. Kenapa? Karena orang yang sombong, orang yang suka mengumbar diri, itu cenderung tong kosong nyari bunyinya satu. Ya ada banyak peribahasa lah, air beriak tanda tak dalam, tong kosong nyari bunyinya, gitu ya. Makan sebutir dua butir kacang kedelai mau jadi dewa. Itu semua idiom untuk menyebut orang yang suka menonjolkan diri berlebihan. Sok tahu, kosong. Nah, orang akan memandang rendah orang seperti itu. Tapi kalau kita bersikap Wu-wei, kita tidak cari perhatian, tapi kita lebih sedikit dalam hal berbicara, tapi lebih banyak membuktikan dalam kerja nyata. Kita nggak perlu gembar-gembor, orang pun akan tahu kualitas kita. Dan orang begitu tahu kualitas kita, maka kita akan dipercaya dengan hal-hal yang lebih tinggi dan lebih kompleks, yang mana hanya bisa diurus oleh orang-orang yang berjiwa besar. Jadi itu kita nggak usah promosi yang macam-macam, karena secara otomatis Tao akan menggerakkan itu. Seperti itu. Nah, demikian sahabat untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar terbaik Anda agar channel kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.